sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama tahun dengan basis kebohongan dan penyegokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak itu semua sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada. Ya, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak membuat lagi dua-duanya itu, dan takut diancam dan tidak bisa disogok, sehingga berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum teknis akan dijelaskan di dalam, Pak Rosyo ingin menjelaskan apa yang nanti akan disampaikan juga di dalam Sedikit mas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bersama Dr. Sport nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini. Ini judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Siti Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini keterangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya. Makanya ini ada di masanya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi, ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Respon dan lain sebagainya. Tapi yang penting, karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, biasanya mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya, ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai error level analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi, dan kalau full jadinya seperti ini. Artinya kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA error level analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang juga adalah digital, ya, jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match, pasti sama. Ada persentasenya, nanti secara detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match, tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah disebut. Saya gentle, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Barreskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Barreskrim.
memang ini fotokopi. Nah itu kalau Anda tanya kenapa fotokopi? Lagi paparkan baris kan fotokopi terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120 sumber preskon Bareskrim tanggal 20. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama adalah ijazah milik ijazah yang pertama adalah milik Pronojiwo nomor 1115. Nah ini adalah diehardnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan sendiri ijazahnya dan dia upload ya. Sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Pronojiwo. Oke. Kemudian ada ijazah yang lain yang saya beri. Ijazah yang kedua nomor 1116 urutan ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah Hari Mulyono adalah 1116 ini ijazahnya. Ijazah yang ketiga milik Sri Murti Ningsih itu adalah nomor 1117. Ijazah Sri Murti Ningsih itu saya jadi tiga-tiganya ada jelas. Saya tidak menutupi yang mau pembanding yang mana seperti kata Pak Rizal Wadila tadi. Ini 3 pembandingnya, ya. Nah hasilnya apa? Inilah teman-teman 3 ijazah pembanding. Ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik. 3 ijazah ini identik. Contohnya ini ada logo, ada huruf A. Ini 1117 dengan 1115. Pronojiwo ini milik Sri Murti Ningsih match. A-nya lihat, A-nya masuk ke dalam logo, A-nya masuk ke dalam logo. 1120 milik Joko Widodo, A-nya keluar dari logo. Ini artinya tidak identik. Z-nya juga, Z-nya punya Joko Widodo itu keluar dari ke atas, sedangkan yang lain itu lebih masuk ke dalam. Jadi ini detailnya ada, persentase aja, bahkan ada 6 identitas yang ada. Kemudian skripsi ini saya peroleh secara resmi dan legal. Ya, karena kami diterima oleh UGM pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan, diserahkan langsung resmi juga oleh Wakil Rektor Profesor Bening Idesmon. Ya, jadi ini skripsinya. Yang menarik dari skripsi ini nanti Dr. Ismon di dalam akan menjelaskan soal font dan lain-lain. Saya langsung saja ke kesimpulan. Ya, bahwa di sini di halaman pengesahan ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini dibuat tahun 85 bulan November. Sebetulnya Profesor Ahmad Sumitro itu yang benar adalah bulan November itu masih doktor. Ini yang benar yang ketikan. Ini yang bukan, ini yang ketika print baru. Ini kenapa sudah profesor padahal yang benar doktor. Profesor Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besarnya pada bulan Maret 86. Jadi belum profesor seharusnya. Tanda tangannya juga sudah dikonfirmasi oleh putrinya, Mbak Aida Greenberry, putri Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Itu tidak benar, namanya pun tidak benar, pakai Soemitro. Nah, jadi artinya ini kesimpulannya, ini yang paling penting. Hasil uji ELA, error level analysis, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang, dia sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah itu justru match atau cocok dengan foto di Batnom Budi Utomo. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Pronojiwo, kemudian 1116 milik Almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik. Jadi 1115, 1116, 1117 itu identik semuanya. Tapi lucunya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Clear ya. Jadi tidak identik justru dengan 3 ijazah di atas. Nggak ada yang identik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ucapan terima kasih ini yang benar, itu sudah ditulis profesor di lembar pengesahan. Padahal nggak boleh, dia belum profesor, dia belum profesor. Nah, justru padahal baru beliau itu Profesor Maret 86. Beliau dibutuhkan 2005. Ini yang paling penting juga. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Lembar pengujiannya nggak ada. Saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa waktu itu nggak ada. Dan itu sudah ditanyakan. Prof. Bening waktu itu juga bingung lihat, nggak ada. Terus cari yang lain. Kemudian yang lain malah yang ketemu soal tesis itu. Ya, jadi ini Jokowi nggak ada. Kesimpulan dari ini semua, skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Belum, makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara, ini hanya dan kemarin banyak dikatakan itu jangan hanya diumbar. Makanya supaya tidak hanya diumbar di luar di media, terima kasih teman-teman yang sudah memberitakan, kami presentasi yang di dalam, lebih detail nanti yang ada di dalam. Oke? Kalau 3 ijazah tadi memang ijazah yang memang digunakan pada setiap untuk
Itu yang saya tidak tahu. Makanya Baris Krim pakai pembanding yang mana? Tunjukkan aslinya. Karena tidak pernah terungkap itu. Oke, gitu ya. Ketika nanti 3 ijazah itu, misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya, boleh siap nggak? Sangat setuju. Silakan hadirkan. Frono Jiwo silakan hadir. Sri Murti Ningsih silakan hadir. Tapi almarhum Hari Mulyono ya Jangan. Bisa lah. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Frono Jiwo, Sri Murti Ningsih dan orang-orang yang sudah disebut. Oke ya, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi kalau tidak kami cukup Masuk mau ya? masuk ya. Cukup, terima kasih semuanya ya. Ya, sudah komunikasi. nanti ya, banyak. Yang penting ijazahnya palsu, tapi dicetak di pramuka, dicetak di mana, itu. Oh ya, mungkin saya tambahkan begini. Penelitian sebelumnya itu kan hanya pada level ada masalah dalam ijazah, belum sampai pada level ijazah itu bagaimana dibuatnya. Nah, temuan saudara Peter Suryadi itu mengkonfirmasi modus operandi. Jadi kalau sebelumnya dugaan ijazah itu masuk, bahkan hari ini justru dapat informasi modus operandinya itu dicetak di pasar pramuka. Nah, yang belum dikejar itu adalah siapa yang cetak, atas pesanan siapa, dan kapan itu dicetak. Nah, ini adalah tugas penting dari polisi selaku penyelidik, dan karena itu ini kan mengkonfirmasi bahwa penghentian bukan ijazah palsu saudara Joko Widodo yang dihentikan itu prematur. Kenapa? Ternyata banyak temuan baru yang itu pasti belum diklarifikasi oleh penyidik dari Baris Krim Mabes Polri, diambil keterangannya. Karena kalau keterangan-keterangan baru itu diambil, tentu tidak akan menjadi dasar penghentian, begitu ya. Kami mengusulkan agar ada juga media bisa masuk, tetapi karena ini bukan gawe kami harus izin dulu. Kalau nanti ternyata Baris Krim selain menyatakan ini gelar perkara khusus, tapi juga sekaligus terbuka agar transparan, kredibel, akuntabel, maaf ya, akuntabel. Nah, nanti akan kami info dan tolong nanti bisa masuk ya, agar bisa menyaksikan langsung, jadi bukan kata-katanya. Ahmad Ghazinoddin, koordinator tim advokasi. Terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya.